Halo teman, OJK resmi minta kita stop bayar tagihan jika video ini berisi tentang rangkuman saya tentang berita-berita OJK yang meminta teman-teman yang sudah tidak kuat untuk bayar tagihan untuk stop saja bayar tagihan, karena ini sudah menyangkut tentang masalah yang sangat krusial sekali. Jadi teman-teman wajib tonton video sampai habis. Yang pertama, OJK minta kita stop bayar tagihan jika umpamanya bunga dan dendanya tidak wajar. Nah, ini kategorinya masuk ke pinjaman online yang ilegal ya teman, karena jelas untuk masalah pinjaman online ilegal itu jelas masuk ranah penipuan dan tidak perlu dibayar serupiah pun, karena OJK sudah tegas tentang masalah pinjaman online ilegal. Ini sudah banyak sekali, ratusan bahkan ribuan pinjaman online ilegal yang sudah resmi ditutup akunnya, kantornya digerebek, dan aplikasinya sudah resmi jadi ilegal dan tidak perlu dibayarkan 1 sen pun ya teman. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah OJK minta kita stop bayar tagihan jika aplikasinya tidak terdaftar di OJK. Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar itu ada 97 pinjaman online teman-teman bisa cek saja di web resmi dari OJK, itu ada 97, dan selain itu teman-teman bisa digalbaikan saja karena itu masuk kategori pinjaman online yang ilegal. Nah, untuk yang ketiga adalah teman-teman tidak perlu bayar pinjaman online jika umpamanya teman-teman ditagih secara kasar, secara intimidatif, itu tidak perlu dibayarkan karena sudah jelas ada aturan tentang ini ya teman. Jadi teman-teman bisa lihat di peraturan OJK, jika umpamanya teman-teman diintimidasi, diperlakukan kasar, itu ada peraturan yang jelas ada, itu menyangkut tentang keamanan teman-teman, tentang yang namanya privasi teman-teman. Itu wajib teman-teman tahu agar tidak takut ke depannya, karena untuk kita itu aslinya kalau kita galbay itu dilindungi oleh OJK dan negara, karena ya memang kita punya keterbatasan modal dan kita ekonominya memang sedang sulit, jadi tidak perlu saja untuk bayar tagihan. Nah, untuk yang terakhir adalah jika umpamanya pinjaman online itu melanggar peraturan OJK. Nah, pelanggaran itu biasanya bersifat tentang menyebar data pribadi atau menyepam spam WA dan telepon, itu juga bisa menjadi acuan kita untuk tidak membayar, karena kayak penyebaran data pribadi itu isu yang sangat sensitif sekali. Jadi kita tidak perlu bayar sepeser pun ya teman, tetap santai saja, nggak perlu takut. Untuk resiko terberatnya cuma masalah yaitu BI checking ya teman-teman, tidak bisa melakukan pinjaman di pinjaman online manapun atau bank swasta. Itu jelas, cuma itu saja tentang masalah resiko yang paling berat. Jadi tidak ada yang namanya sita aset, itu tidak akan mungkin teman-teman, karena kalau sita aset itu masuknya ke ranah yang lain, mungkin ranah penipuan uang atau yang lainnya, atau korupsi, itu mungkin bisa sampai sita aset. Tapi kalau umpamanya masalah perdata, masalah hutang piutang, itu jelas tidak ada hukum tentang aset. Nah, untuk yang di penjara gimana bang? Banyak yang bertanya seperti itu. Yang di penjara tetap santai saja, tidak akan mungkin teman-teman masuk ke ranah yang di penjara. Kenapa? Karena untuk masuk ke ranah yang di penjara itu biasanya akan ada sidang, dan pinjaman online saya catat sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang disidang oleh yang namanya pinjaman online. Kenapa? Karena ya untuk disidang itu banyak sekali kriterianya, harus mengundang lawyer, harus masuk ke persidangan, harus berbelit-belit seperti itu. Padahal hutangnya juga cuma 10 juta, 5 juta, itu kalau mengundang lawyer saja ratusan juta, itu tidak akan cucuk atau tidak akan bisa balik modal untuk pinjaman online itu. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini, tetap santai saja, tetap semangat dalam hidupnya, nggak perlu memikirkan ini terlalu dalam, tetap fokus pada hidup teman-teman, tetap fokus pada kegiatan teman-teman yang bermanfaat, berdoa kepada Tuhan, tetap melakukan hal-hal positif agar ke depan teman-teman juga dapat timbal balik yang sama. Ini video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.